in the end. Balik lagi di layar aksi ID, kali ini kita bahas seorang veteran perang yang gak main-main karena anaknya dihabisi. Dan dia panggil pasukan lamanya buat balas dendam, tapi dibalik peluru dan ledakan. Ternyata, dia malah nemuin sesuatu yang lebih dalam. Bukan dompetnya yang hilang, tapi jati dirinya yang kini dia pertaruhkan. Lantas bagaimana dia bisa beraksi untuk membalaskan kematian putrinya itu? Mari kita simak bersama-sama. Inilah alur cerita dari film. Film ini dimulai dengan sekelompok pengedar narkoba yang sedang melakukan transaksi di belakang markas mereka. Sementara di dalam bangunan itu, operasi besar-besaran sedang berjalan tanpa sepengetahuan mereka. Sekelompok mantan anggota SAS Inggris telah menyusup secara diam-diam ke fasilitas tersebut dengan perlindungan seorang penembak. Jitu yang handal. Satu persatu para prajurit menyingkirkan anggota geng dengan ketepatan luar biasa. Di luar gedung, salah satu pengedar mendengar suara ganjil, namun rekannya mengabaikannya. Saat mencoba menghubungi radio untuk meminta dukungan, ia tidak mendapat jawaban sama sekali. Tiba-tiba, lampu padam. Para prajurit mengepung anggota terakhir geng itu, menunjukkan foto dan menuntut informasi. Ketika ia tidak memberikan jawaban yang berarti, mereka menyingkirkannya dengan cepat. I don't fucking know, man. Setelah itu, tim mengambil uang tunai, mengamankan narkoba, dan pemimpin mereka, Andy, menyalakan api yang membakar tempat itu. 9 hari sebelumnya, kita diperkenalkan dengan Andy, seorang mantan prajurit SAS yang kini menjalani hidup sederhana sebagai pegawai toko perangkat keras. Ia dipanggil untuk menghadiri rapat bersama manajernya terkait pertengkaran dengan rekan kerja. Sang manajer yang mengetahui latar belakang Andy di militer mencoba menunjukkan wibawa, namun sorot mata Andy yang tajam dan tenang membuatnya segera terdiam. Last week. And you came. What did you expect? See, I would expect we can't have. Kemudian Andy bertemu dengan terapisnya, Joanne, yang mengetahui bahwa ia sering mengalami pingsan dan merasa terasing dari dunia. Joanne menyarankan agar ia menulis catatan pribadi dan mencoba menghubungi teman-teman lamanya. Saat berbicara, Andy terseret dalam kenangan masa tugasnya di medan perang gurun. Unitnya kala itu tengah menunggu bantuan udara ketika mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan pemberontak. Dalam situasi penuh tekanan itu, seorang pemuda bersenjata menyerbu posisi mereka. Harper, rekan Andy, sempat memohon agar pemuda itu berhenti, namun akhirnya terpaksa menembaknya. Has he got a weapon? Front hotel en route. Kembali ke masa kini, Joanne menanyakan apakah Andy yakin rekan-rekannya yang gugur sudah beristirahat dengan tenang. Andy menjawab dengan nada tenang namun penuh luka, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia pahami tentang kematian adalah kehampaan di mata mereka. Kisah kemudian beralih pada putri Andy, Rachel, yang sedang bertengkar dengan ibunya, Elaine, tentang hubungannya dengan pacarnya. Rachel menegaskan bahwa ia sudah berusia 18 tahun dan berhak menentukan pilihannya sendiri. Di luar rumah, pacarnya bernama Cassius, putra dari seorang pengusaha kelam, sedang menunggunya. Ia mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar untuk urusan keluarga, membuat Rachel merasa kecewa. Cassius berusaha menenangkannya, berjanji sedang menabung agar mereka bisa memulai hidup baru bersama. Keduanya berencana untuk bersenang-senang malam itu. Namun Cassius harus mengambil sesuatu dari temannya Harry lebih dulu. Saat berhenti, Rachel sadar Cassius membawa paket mencurigakan dan langsung merasa tidak nyaman. Cassius meyakinkan bahwa itu hanya titipan untuk temannya bernama Tyler. Hey, delivery man. Hey, babe. Mereka pun sampai di rumah Tyler, di mana sekelompok orang sedang berpesta dengan musik keras dan minuman keras. Tak lama kemudian, Cassius mendapat panggilan telepon dan pergi, meminta Tyler menjaga Rachel. Alih-alih pulang, Rachel tetap di sana dan masuk ke sebuah ruangan di mana beberapa gadis sedang menggunakan bubuk putih. Gadis-gadis itu membujuknya untuk mencoba, mengatakan bahwa itu hanya untuk bersantai dan tidak akan berakibat buruk.
Karena tekanan dari teman-temannya, Rachel akhirnya mencoba kokain. Namun tubuhnya bereaksi keras. Yang lain hanya terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tragisnya Rachel kehilangan nyawanya malam itu. It's not that bad. Upacara pemakamannya digelar dengan Andy yang hadir dalam diam setelah acara Elaine memberitahunya bahwa ia boleh mengambil barang dari kamar Rachel sebelum semuanya dipindahkan. Andy masuk ke ruangan itu tenggelam dalam duka mendalam dan menggenggam jaket putrinya. Ia melihat ponsel Rachel berbunyi menerima pesan dari Cassius, namun perangkat itu terkunci. Andy membawanya pulang. Pesan demi pesan masuk, termasuk satu yang menyebutkan lokasi pertemuan di tempat Harry. Didorong amarah dan kesedihan, Andy mengambil pistol paku dan bersiap menghadapi orang-orang yang bertanggung jawab. Sementara itu, Cassius datang ke rumah Harry, di mana Tyler juga sudah menunggu. Di dalam, Harry dan Tyler memberitahu Cassius tentang kabar meninggalnya Rachel. Terkejut dan marah, Cassius menyerang Tyler karena merasa ia tidak menjaga Rachel dengan baik. Tyler menjelaskan bahwa ia sempat keluar dari pesta sebentar. Setelah mendengar tentang lokasi pemakaman Rachel, Cassius pergi dengan wajah penuh emosi. Di luar gedung Andy, tanpa sadar berjalan melewati Cassius tanpa menoleh sedikit pun. You were supposed. Andy lalu menyingkirkan pria yang berjaga di pintu masuk dan masuk ke dalam gedung secara paksa. Di dalam, Andy menyingkirkan semua orang yang ada di ruangan dengan ketenangan mematikan. Ia bahkan mendatangi seseorang di tengah pertemuan pribadi dan langsung mengakhirinya. Seorang pria lain yang mendengar keributan itu mengambil senjata namun dengan cepat dilumpuhkan dan dibungkam. Setelah mengatur napas dan mengambil pistol, Andy berhadapan langsung dengan Tyler dan Harry. Ia menembak Tyler dan menahan Harry, menuntut nama seseorang bernama Cassius. Tiba-tiba seorang pria lain menyerang Andy dan mencoba mencekiknya dengan kantong plastik. Harry mengambil pistol dan menodongkan senjata. Namun kedua pria itu segera dilumpuhkan oleh seseorang yang datang membantu. Mantan rekan Andy di SAS bernama Smudge. Wait, what do you want to do with Cash, man? Smudge membantu Andy yang terluka untuk pulang. Dalam perjalanan, Andy mengaku hidupnya kini terasa kosong, dipenuhi penyesalan karena tidak bisa melindungi putrinya. Smudge berpendapat bahwa mungkin Andy hanya mencoba menyalurkan lukanya dengan kekerasan, lalu bertanya, bagaimana ia bisa ditemukan? Setibanya di rumah, Andy yang lelah membakar pakaiannya yang berlumur darah. Keesokan paginya, ia mendapat telepon dari Elaine yang tahu ia membawa ponsel Rachel. Elaine memintanya berhenti sebelum semua semakin parah. Andy meminta kode sandi ponsel itu. Mengaku hanya ingin melihat foto Rachel sekali lagi. Elaine akhirnya memberikannya, meski dengan nada cemas. Setelah membuka ponsel, Andy melihat foto Cassius dan menyadari bahwa ia telah bertemu dengannya malam sebelumnya. Dipenuhi dendam, ia mulai menyusun rencana baru. Every time. Sementara itu, Cassius duduk di toko kecil ketika beberapa orang asing datang dan mulai mengusiknya. Ia memilih diam dan pergi. Namun mereka justru mengikuti dari belakang. Not what? Tak tahan dengan sikap kasar mereka, Cassius menghadapi para preman di sebuah gang dan mengeluarkan pisau lipatnya. Tepat saat itu sebuah mobil berhenti dan seorang wanita bernama Ava turun tangan, menodongkan senjata ke arah para preman dan memerintahkan Cassius untuk masuk. Ava bekerja untuk Lucien, ayah Cassius. Ia menenangkan Cassius dan meyakinkannya bahwa kematian Rachel bukanlah kesalahannya. Obat-obatan yang dikonsumsi Rachel berasal dari jaringan Lucien, namun ada yang memalsukannya. Tanda bahwa seseorang mungkin sedang mencoba menjatuhkan operasi Lucien. Andy kembali menemui terapisnya, Joanne, yang bertanya mengapa ia dulu bergabung dengan militer. Ia menjelaskan bahwa dirinya masih muda dan penuh semangat, berharap bisa membuat perubahan
Namun kenyataannya ia justru kehilangan banyak hal. Kemudian Andy bertemu rekan-rekan lamanya di sebuah pub dan menceritakan apa yang ia temukan di ponsel Rachel. Ia bertekad mencari pihak yang bertanggung jawab. Smudge memperingatkan bahwa setelah aksinya baru-baru ini, Andy kini menjadi buruan dan butuh perlindungan lebih kuat. Nice lad. Everyone goes to confine Charlie while Chris pulls. Harper mengantar Andy ke sebuah hotel untuk bertemu pedagang senjata bernama Leon. Dari siapa ia memperoleh senapan jarak jauh? Leon yang menyadari siapa Andy sebenarnya, memperingatkan bahwa ia telah memicu masalah besar. Setelah pergi, Leon mencoba menghubungi seseorang bernama Colin. Namun beberapa saat kemudian, Andy kembali, menembak kaki Leon, dan menuntut informasi tentang siapa Colin, sambil menekan pisau di dadanya. Seorang pria menerobos masuk ke ruangan, tapi Harper dengan cepat melumpuhkannya. Andy lalu meninggalkan Harper untuk menggali lebih jauh dari Leon. Sementara itu, Ava dan Cassius menunggu di luar toko swalayan untuk transaksi rutin. Namun Cassius merasa ada sesuatu yang aneh. Meski Cassius khawatir, Ava tetap masuk ke dalam. Tak lama kemudian, seorang penyerang bertopeng menyusul dan baku tembak pun terjadi. Cassius bergegas masuk untuk membantu Ava yang terluka, tetapi mereka tertangkap. What's wrong? Keduanya dibawa ke tambang terpencil dan dipertemukan dengan Colin, mantan mitra Lucien. Colin menuduh Ava bersekongkol dengan Lucien untuk merusak bisnisnya dengan mengganti produk. Mendadak, situasi berubah kacau. Cassius berlindung di balik kendaraan, sementara peluru berterbangan. Your loyalties. Di tengah kekacauan itu, Ava terkena tembakan. Cassius berhasil kabur menggunakan sebuah van, tapi Andy mengejarnya. Van itu kemudian mogok dan Cassius yang panik dijemput oleh ayahnya. Di tambang, Ava ditemukan masih hidup namun sangat lemah. Dengan sisa tenaganya, ia menyebut nama Cassius. Andy hampir kehilangan kendali, namun Smudge menahannya. Ava sempat memberitahu bahwa Cassius bisa ditemukan di gudang tempat ayahnya bekerja, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Got a live one here. You're 50, ready, mate? Look. Warehouse, other side. Smudge mulai ragu mempertanyakan apakah Andy sudah melangkah terlalu jauh. Di sisi lain, Cassius mengonfrontasi Lucien, menuduhnya bertanggung jawab atas tragedi Rachel yang disebabkan oleh produk yang terkontaminasi. Lucien menyangkal semua tuduhan, mengatakan Cassius seharusnya tidak pernah terlibat dengan Rachel. Ia mengaku telah menyingkirkan Kaylin, yang menjadi terlalu ambisius dan mencoba mengambil alih bisnisnya. Lucien juga memberitahu bahwa Andy sedang mencari pembalasan, dan Cassius kini menjadi sasaran. That's 1, 2, and in. Andy bersama timnya bersiap dan menyerbu gudang, namun tempat itu ternyata telah ditinggalkan. Mereka menduga Ava mungkin berusaha melindungi Cassius. Keesokan paginya, Andy yang masih dirundung duka tidak menjawab panggilan Elaine. Ia tersentak mendengar suara Elaine yang ketakutan memohon pertolongan ketika rumahnya diserang oleh orang tak dikenal. Rumah Andy pun diserbu. Ia berhasil melumpuhkan salah satu penyerang, mengambil senjatanya, lalu bergabung dengan tim di luar. Harper? Mereka dikejar kelompok bersenjata, tetapi berhasil menghentikan salah satu kendaraan lawan dan menguasai situasi. Regu pemburu menemukan sebuah truk kosong tanpa menyadari bahwa tim Andy bersembunyi di sekitar. Dari rerumputan tinggi, mereka melancarkan serangan mendadak dengan koordinasi rapi, lalu mundur ke arah yang lebih aman. And I didn't pick up. Who the fuck is this guy? Tak lama kendaraan lain datang mengejar, memaksa mereka melakukan penyergapan kedua. Pertempuran sengit terjadi. Mereka bertahan di posisi dan membalas serangan, lalu mundur ke sebuah bangunan. Saat amunisi menipis dan musuh mengepung, keadaan menjadi kritis. Para penyerang memasuki gedung, namun Harper dengan tenang melumpuhkan salah satunya secara diam-diam. South.
Tim Andy mulai menyingkirkan para penyerang satu persatu. Andy dan Harper berhasil menangkap satu orang hidup-hidup dan menanyainya tentang Elaine. Pria itu mengaku tidak tahu, tapi memberi petunjuk samar tentang keberadaan Lucien. Di sisi lain, Lucien yang mendengar kabar serangan gagal itu bersiap kabur membawa koper penting. Ketika ia hendak naik mobil, Andy muncul dari balik bayangan dan menodongkannya. Lucien akhirnya berbicara jujur. Ia mengatakan Elaine mengingatkannya pada mendiang istrinya yang dulu sempat ingin membawa Cassius pergi darinya sebagai akibat dari masa lalu itu. Lucien memerintahkan agar Cassius disekap dan disakiti karena menganggapnya sebagai sumber masalah. Andy yang marah menuduh Cassius penyebab kematian Rachel. Lucien membantah keras dan mengungkap bahwa musibah yang menimpa Elaine sebenarnya akibat tindakan Andy sendiri. Emosi memuncak. Andy akhirnya menembak Lucien. Cassius yang mendengar suara letusan dari dalam mobil mengambil senjata dari dashboard. He had nothing to do with your daughter. You got his dad. Done. Andy kembali ke timnya dan mengaku bahwa dendamnya sudah selesai. Malam itu mereka berkumpul untuk makan malam, namun Andy masih merasa gelisah. Tak yakin Cassius akan diam saja. Rekan-rekannya menenangkan, menganggap Cassius hanyalah pemuda kebingungan. Namun tiba-tiba suara tembakan menggema. Ketiganya tersungkur, dan Cassius berdiri di sana dengan pistol di tangan. Baru terungkap bahwa sebenarnya Andy telah sendirian selama ini, dan semua rekannya sudah gugur sebelumnya. Cassius menatap Andy, menodongkannya dengan dingin. Andy yang pasrah menatap balik tanpa takut. Satu peluru dilepaskan menghantam perutnya, dan Cassius pergi meninggalkan Andy tergeletak di restoran. Sementara malam perlahan tenggelam dalam keheningan. Reach out.